Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi habana lil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam 2 dekade terakhir, dunia mencatat beberapa landmark dari aksi-aksi kekerasan serta pembungkaman kebebasan di dunia muslim. Terjepit di antara kekerasan negara, kekerasan pasar, dan kekerasan kelompok keagamaan membuat watak sejati muslim kehilangan ekspresinya. Demikian Yudi Latif dalam bukunya Makrifat Pagi halaman 123 yang membagikan potret Islam hari ini. Tak disangkal hadirin, sepanjang 2022 saja, dalam catatan Indonesian Human Rights Monitor, terdapat 26 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pelarangan pelaksanaan ibadah, larangan pendirian tempat ibadah, hingga polemik pelaksanaan ibadah kaum minoritas menjadi isu yang terus mendengung di telinga kita. Inikah kehidupan beragama yang kita idam-idamkan, hadirin? Bagaimana mungkin kita dapat membangun Indonesia yang harmonis dan bersahaja jika ia rapuh dari dalam? Karenanya, izinkan kami membawa syarahan yang berjudul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Sebagai landasan pertama dan utama, mari kita simak dengan saksama firman Allah surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah alladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun.
hamba bernaung di bawah kekuasaan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami mengajarkan setiap umat untuk membanggakan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan. Memahami ayat tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 4 halaman 243 menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi bimbingan yang secara khusus ditujukan kepada kaum muslimin, yakni bimbingan yang berisi tentang larangan mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka yang bisa jadi dilakukan oleh kaum muslimin, terdorong oleh emosi atau ketidaktahuan mereka. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencaci maki kepercayaan pihak lain guna memelihara kesucian agama, menciptakan rasa aman, serta membangun keharmonisan antara hubungan umat beragama. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berbuat baik dan bersikap adil antar penganut agama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yukhatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Toleransi, Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman menegaskan, toleransi ialah pengakuan eksistensi pihak lain menyangkut diri, keyakinan, dan pandangannya, kendati Anda tidak sependapat dengannya. Poin yang perlu digarisbawahi di sini ialah mengakui eksistensi pihak lain tidak sama dengan membenarkan pendapatnya. Boleh jadi kita tidak sepakat terhadap suatu persoalan, tetapi kita masih bisa saling menghargai dan menghormati. Hadirin rahimakumullah. Jika kita telisik, kata toleransi dalam bahasa Arab disebut juga dengan tasammuh. Dalam redaksi tersebut ada semangat interaksi. Semangat toleransi harus hadir dari pemikiran yang positif, bukan pemikiran yang negatif. Semangat toleransi hadir dari dialog yang aktif, bukan dialog yang pasif. Sebagaimana menurut Abi Quraisy Shihab dalam bukunya halaman 38, keberhasilan dialog sangat ditentukan oleh dari segi motivasi dan etika berdialog. Puncak etikanya ialah objektivitas dan penghormatan terhadap mitra, sehingga masing-masing bisa tekun dengan mendengarkan apa yang disampaikan mitranya tanpa menghentikan uraiannya sampai saat yang telah ditentukan. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya toleransi ialah saling menghargai, bukan menggurui. Hadirin rahimakumullah. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbuat baik terhadap penganut agama lain. Bukan memaki kepercayaannya, bukan mengolok-olok keyakinannya, atau bahkan merendahkan agamanya. Toleransi ialah saling menebalkan semangat interaksi, bukan saling menebalkan tembok besi. Meski demikian hadirin, sebagai umat muslim, sehendaknya kita harus saling mengkokohkan nilai-nilai yang kita imani. Insya Allah, jika toleransi lintas agama dapat dijalankan, akan terciptalah Indonesia yang damai, aman, harmonis, dan bersahaja, serta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.